Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat, kali ini kita akan membahas sebuah tema berkeluh kesah dengan sulitnya kehidupan. Kita akan membahas sebuah kitab Nasaihul Ibad halaman ke-8 bab sulasi makalah yang pertama. Bapak Ibu, kalau ditanya apakah kita pernah berkeluh kesah, mungkin jawabannya semua kita pernah berkeluh kesah. Karena dalam hidup keluh kesah itu akan datang kepada kita. Bagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita setuju, kalau kita sudah sepakat tadi kita semua pernah berkeluh kesah, maka dengarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nasaihul Ibad? Man asbaha wa huwa yashku daiqal ma'asi faka'annama yashku rabbah. Man asbaha, siapa yang pagi-pagi itu berada di waktu pagi, wahwa yashku, ketika pagi-pagi saja Bapak Ibu dia baru bangun tidur, dia sudah mengadukan keluhannya, daiqal ma'asi, kesulitan hidupnya kepada manusia, faka'annama yashku rabbah, maka seolah-olah dia sudah mengadukannya kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mengeluh kepada Allah tak boleh, tapi mengadu kepada Allah boleh. Siapa yang berada di waktu pagi, dia menceritakan kesulitan hidupnya kepada tetangganya, kepada orang lain, maka pada pagi itu dia sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengaduan itu tak patut diadukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma syukayatu ilan nasi fahuwa min alamati adamir ridho bikismillahi ta'ala. Maka pengaduan yang diadukan kepada manusia, maka itu satu pertanda daripada tidak ridhonya kita dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal sebelum kita ada, rezeki kita sudah ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud dan kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi satu doa agar kita tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ajarkan kepada kita satu doa yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa menyeberang lautan dikejar-kejar oleh Fir'aun. Apa doanya? Nabi Musa berdoa ketika itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-A'mas mengatakan, ketika saya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini, seumur hidup saya tak pernah meninggalkan doa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah doa mengusir gundah gulana agar kita tidak mengadu kepada manusia, maka mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa yang kita baca tadi. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Siapa yang berada pada waktu pagi, maka dia sudah susah terhadap urusan dunia, yang dipikirkannya adalah dunia, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka seolah-olah, maka sesungguhnya pada pagi itu dia sudah marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa memarahi Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kita tak sadar kalau kita bersusah pagi ini karena urusan dunia, kita susah hati kita, gelisah hati kita, maka samalah halnya kita sudah marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hazana ala umurid dunya faqad ghadiba 'ala Allah. Kita marah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala li'annahu
lam yarda biqadaillah, maka kita dihitung sebagai orang yang tidak ridho dengan takdir, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dianggap sebagai walam yasbir ala balaih, dan tidak sabar terhadap bala yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, walam yu'min biqadrihi, dan tidak beriman dengan takdir. Sedangkan rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, li'annahu ma waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qudratihi, karena apapun yang terjadi di atas dunia itu merupakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Jadi tak perlu kita susahkan kalau masalah dunia, yang seharusnya kita susahkan adalah masalah akhirat. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyin, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya, liginahu, karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dini, maka hilanglah sepertiga agamanya. Li'anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nas li ajali salahihi wa ilmihi, karena syariat agama Islam tidak membolehkan takzim, menghormati manusia karena kekayaannya, maka Islam itu dibolehkan menghormati manusia karena dua. Yang pertama kesolehannya, yang kedua karena ilmunya. Li'anna syariah, karena bahwasanya agama Islam tidak membolehkan kita takzimun nas li ajali malih, menghormati manusia karena hartanya. Man akramal mal, siapa yang memuliakan harta seseorang, faqad ahanal ilmu wassalah, maka dia sudah secara tidak sadar dia sudah merendahkan ilmu dan kesolehan. Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la budda likulli mu'min sairu ahwalih min salasati asya. Segala tingkah laku seorang mukmin harus berdasarkan pada tiga perkara. Yang pertama, kata beliau, amara yamtisaluh, mengerjakan semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, wa naha yajtinabuh, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rada biqadrihi, kemudian ridho dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Semoga kita tidak menjadi orang yang berkeluh kesah tentang sulitnya kehidupan, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu-satunya yang bisa menghilangkan kesulitan adalah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.